warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirin wal hadirat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi masih rasa-rasa kuat untuk mengisi kajian. Nah, hari ini ada dua, yang kedua di Masjid Al-Furqan Labu Baru, Furqan Muhammadiyah. Tapi pas mau berangkat, badan mulai gemetar, kaki saya terasa kaku lagi, tangan kaku, sehingga untuk naik tangga tadi ngos-ngosan saya buat. Betul-betul lemah kondisi fisik saya, sehingga mungkin nanti tidak lama mengisi kajiannya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita mengungkap tentang keberadaan malaikat di sisi manusia. Dan kemarin kita membahas tentang malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat Maut. Hari ini saya akan ceritakan tentang keberadaan malaikat Jibril ketika bertemu dengan Rasulullah, dan ada di antara sahabat yang melihat malaikat ini, sehingga nanti ketika ada orang-orang biasa yang mengaku katanya bisa berdialog dengan malaikat Jibril, bisa berbicara dengan malaikat Jibril, dan kemudian bisa melihat malaikat Jibril, maka ketahuilah ada hal dan konsekuensi yang harus diterima sebagaimana yang pernah terjadi pada sahabiah, yakni istri Rasulullah, Aisyah bintu Abu Bakar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah usianya 9 tahun, dan ketika itu belum dibawa hijrah ke Madinah. Setelah usia 12 tahun barulah Abdurrahman, saudara seayah dengan beliau, menjemput Aisyah untuk dibawa kepada Rasulullah di Madinah. Nah, Aisyah adalah istri ketiga Rasulullah. Sesudah Khadijah, kemudian Saudah binti Zam'ah. Adapun hari pernikahan Saudah binti Zam'ah dengan Aisyah itu 1 hari. Dua-duanya dinikahi dalam 1 hari. Satu wanita berusia 55 tahun, yang satu berusia 9 tahun. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, keberadaan Aisyah ini sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan beliau termasuk istri yang paling dicintai dan disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain karena beliau memang putri Abu Bakar dan beliau wanita yang pintar. Dalam riwayat disebutkan bahwa Aisyah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari 9.000 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dan ini diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana pernah kita ceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi Musa, dan Jibril ikut berperang menolong kaum muslimin, menolong Nabi Musa dan kaum muslimin, sehingga mereka mengalahkan raja yang sombong ketika itu, yakni Fir'aun laknatullah alaih. Dan kita juga sudah ceritakan bagaimana kisah Jibril dalam perang Badar bersama 10.000 pasukannya yang membantai orang-orang kufar, sehingga tangan-tangan mereka putus sementara mereka tidak melihat siapa yang mereka lawan. Itu kondisi peperangan yang terjadi di lembah Badar.
Nah, kali ini kisahnya berkaitan dengan Aisyah. Beberapa kali Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri melatih pasukannya untuk berperang. Tiba-tiba terlihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti berbicara dengan seseorang, Tidak ada yang melihat, tetapi para sahabat tahu bahwa kalau Rasulullah sudah seperti itu, berarti Rasulullah sedang berbicara dengan malaikat Jibril. Dan tidak ada yang bisa melihatnya. Nah, anehnya ketika beliau masuk ke rumah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tadi berbicara dengan Fulan bin Fulan?" Beliau menyebutkan salah satu nama sahabat yang mirip dengan Rasulullah. Lalu dikatakan, "Tidak. Apakah kamu melihat orang yang berbicara di depanku tadi?" Maka Aisyah berkata, "Benar, aku melihatnya dengan jelas. Dan beberapa kali aku juga melihatnya. Aku juga pernah melihat ketika engkau duduk, beliau berdiri dan berbicara di hadapanmu. Kemudian aku ingin bertanya, siapa dia wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Dia adalah Jibril alaihissalam, utusan Allah, malaikat pemimpinnya para malaikat. Ketahuilah wahai Aisyah, jika kamu benar-benar melihat Jibril dengan mata kepalamu, artinya dengan mata telanjangnya, maka kelak di akhir hayatmu kamu akan mendapatkan ujian yang sangat berat, di mana Allah akan membutakan matamu sebelum engkau wafat." Inilah kisah yang menarik bahwa Aisyah buta sebelum ajal menjemputnya. Beliau masih hidup 50 tahun sesudah Rasulullah meninggal. Bayangkan, Aisyah ini karena menikah di usia muda, maka beliau masih hidup kira-kira 50 tahun sebelum Rasulullah atau setelah Rasulullah meninggal. Banyak hal yang terjadi. Di antaranya beliau hampir mati dalam perang Siffin. Karena ketika itu beliau ingin menolong Ali bin Abi Thalib, tapi orang-orang yang menganggap bahwa Ali telah berkhianat, yakni dari golongan kelompok orang-orang sebagian yang akan menjadi cikal bakal orang-orang Syiah, mereka menganggap bahwa Aisyah dengan Ali ini sudah berkhianat. Maka mereka memerangi sampai puluhan ribu anak panah itu menempel di tandu Aisyah. Orang-orang yang memikul tandunya sudah lari. Maka Ali menyelamatkan Aisyah, kemudian bawanya dan menyampaikan kepadanya, tidak usah ikut dalam peperangan ini. Sesungguhnya Allah masih menyayangimu, wahai Ummul Mukminin, dan peliharalah diri sampai akhir hayat. Nah, beberapa tahun sebelum beliau meninggal, Aisyah ini buta, sehingga beliau tidak mendapatkan apa-apa untuk bekerja. Dan dari Amirul Mukminin, beliau setiap kali dikasih uang yang dia terima itu dibagikan lagi kepada fakir miskin. Pagi dia terima, sore habis semuanya. Dan begitulah kedermawanan Aisyah, dan dia tidak peduli dengan hartanya. Nah, ketika maulanya atau budak-budaknya berkata kepada Aisyah bahwa tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan, sementara semua perhiasan sudah habis terjual, dan harta pemberian khalifah sudah dibagi-bagikan kepada fakir miskin, apa yang bisa kita jual? Maka Aisyah berkata, "Juallah satu persatu apa saja benda yang ada di rumah ini, mulai dari selimut, baju, pakaiannya, sampai botol-botol bekas yang sebetulnya tidak berharga. Para sahabat tidak mau mengambilnya karena memang tidak ada harganya. Misalnya kaleng tempat gandum, ya, itu tidak ada nilainya. Tetapi menghargai Aisyah, istri Rasulullah SAW, maka mereka membelinya. Dan begitu sampai semua hartanya habis, beliau berkata kepada budaknya, "Wahai maulaku, budak-budakku, ketahuilah, mulai hari ini kalian aku merdekakan. Kalian boleh berlepas diri, meninggalkan aku di sini, dan aku sudah meminta kepada Allah agar Allah segera mewafatkanku." Tak lama kemudian Aisyah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, tentunya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah wanita yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya.
Bahkan di akhir hayat Rasulullah, beliau berkata kepada istri-istrinya yang 9 orang, "Wahai istri-istriku, izinkan aku dirawat di rumah Aisyah. Sesungguhnya aku ingin dirawat di sana." Dan Aisyah menjadi orang yang merawat Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, beliau berada di pangkuan Aisyah dengan menyandarkan pipinya dan lehernya ke leher Aisyah. Bahkan ketika beliau hampir jatuh, Aisyah merasakan lehernya basah karena air liur Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Air liurnya dingin. Coba lihat wahai Umar." Maka datanglah Umar kemudian melihat, dan ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal. Dan kemudian Aisyah hidup selama 50 tahun. Nah, 50 tahun itu bukan dalam masa senang-senang, tapi Aisyah merasakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, kalau dia benar-benar melihat Jibril, maka kelak dia akan dibutakan oleh Allah matanya sebelum akhir hayatnya. Maka kalau ada orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat malaikat Jibril, bisa berdialog dengan malaikat Jibril, bisa bernegosiasi dengan malaikat Jibril, padahal dia bukan nabi, maka kelak akan Allah butakan matanya sebelum akhir hayatnya. Itu kalau benar. Tapi kalau bohong, maka dia pendusta. Jika dia seorang pendusta dan berdusta atas nama Rasulullah, maka siap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Demikian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.